Ulama, para salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka tidak suka, bahkan mereka membenci ketika di lingkungan mereka, di sekitaran mereka terjadi namanya permusuhan, terjadi namanya perselisihan, hingga akhirnya karena sebab permusuhan tersebut, karena sebab perselisihan tersebut bisa memutus tali silaturahmi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri memberi satu kecaman. Nabi mewanti-wanti terhadap seseorang yang suka memutus tali silaturahmi. Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', ai qati'ur rahim. Orang yang suka memutus tali silaturahmi dijamin sama Nabi enggak akan masuk surga. Masuk surga aja enggak dapat jaminan, apalagi proses-proses yang indah yang didapat oleh orang-orang yang layak masuk ke dalam surga. Makanya di momen sekarang itu, masa-masa zaman sekarang itu, zaman yang banyak suka saling bermusuhan karena masalah sepele bermusuhan, karena masalah sepele debat akhirnya putus tali silaturahmi, gak mau tegur sapa, gak mau ngobrol, bahkan ngapunten mohon maaf, saudara kandung tidur puluhan tahun satu rumah, bahkan di kasur yang sama, cuman karena urusan harta yang sifatnya makruh, harta warisan, akhirnya sampai seumur hidup gak mau tegur sapa, gak mau ngobrol. Teman, sahabat karib, bestie, cuman karena urusan kerjaan kongsi, hanya urusan harta yang mungkin sepele, putus pertemanan, putus tali silaturahmi, gak mau ketemu, gak mau tegur sapa, gak mau ngobrol sama sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang, medsos itu kadang disalahgunakan. Banyak sekali hujat sana, hujat sini di media sosial. Permusuhan ditebar di sana, ditebar di sini, padahal cuma perkara-perkara yang sifatnya sepele, yang seharusnya bisa diselesaikan tanpa perlu adanya permusuhan, bahkan sampai harus memutus tali silaturahmi. Nah, orang-orang soleh terdahulu, mereka suka ketika di lingkungannya, di daerah sekitarnya, itu setiap antar individu, orang beriman dengan orang beriman yang lain, mereka hidup di dalam ketenangan, mereka hidup di dalam kedamaian. Pernah disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali, ada Ibn Utaibah dengan Bishr bin Abdullah. Ibn Utaibah lagi duduk di depan rumah cangkruk, tapi dengan muka yang emosi, muka yang marah, cemberut. Ibn Abdullah lewat, kemudian tanya, wahai Ibn Utaibah, kamu nih cuman cangkruk duduk di depan rumah, muka kamu nih marah, muka kamu cemberut, ini kamu lagi ada masalah apa? Ibn Utaibah bilang, wahai Bishr bin Abdullah, saya sama sepupu saya lagi ada masalah. Karena satu problem, karena satu masalah, saya bermusuhan sama dia, saya gak tegur sapa sampai sekarang, bahkan bisa dibilang tali silaturahminya belum saya sambung. Kemudian Bishr bin Abdullah memberi nasihat, wahai Ibn Utaibah, dulu ayah kamu punya jasa dalam kehidupan saya. Karena salah satu nasihatnya ayah kamu, saya menjadi sosok seperti sekarang. Nah, sekarang saya mau balas jasanya ayah kamu di saya balas, saya kasih nasihat kamu ya. Bishr bin Abdullah mengatakan, wallah ma ra'aitu syai'an adhaba liddi wa anqusa lil muru'ah wa adya'a lil ladzat wa la ashghala lil qalbi min khusumah. Demi Allah, saya enggak pernah melihat ada perkara yang bisa menghilangkan urusan agama, ada perkara yang bisa merendahkan harga diri, martabat, ada perkara yang bisa menghilangkan nikmatnya merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali perkara tersebut adalah al-khusumah, yaitu suka bermusuhan, suka berselisih kepada sesama orang yang beriman. Jadi efeknya, Imam Ghazali mau jelaskan efeknya kalau kita suka bermusuhan sampai akhirnya memutus tali silaturahmi, kita nggak punya urusan agama. Maksudnya apa? Sepele agama kita, kemudian harga diri martabat kita akan rendah, dan kita nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita punya permusuhan, bahkan waliyadzubillah sampai harus memutus tali silaturahmi. Dikisahkan Imam Syafi'i
itu mau bikin gamis, baju muslim yang panjang terusan. Datang ke penjahit, sebelum datang ke penjahit, orang yang benci sama Imam Syafi'i datang duluan ke penjahitnya. Kemudian bilang, nanti kalau Syafi'i kesini mau jahit baju, kamu bikin ukuran lengan kanan sama lengan kiri beda. Datang Imam Syafi'i, bawa kain, saya mau jahit baju seperti biasanya ya. Begitu datang, kasih kain, setelah waktu yang ditentukan diambil sama Imam Syafi'i. Kalau kita jahit baju muslim, ukuran kanan, lengan kanan sama lengan kiri beda, marah atau enggak? Marah. Ini tukang jahit kita musuhi, kita pisui, kebun binatang A sampai A keluar semua. Kenapa? Enggak wajar. Ngapun dan mohon maaf, sekurang-kurangnya ilmu dalam menjahit, enggak mungkin jahit baju kok lengan kanan sama lengan kiri beda. Ini Imam Syafi'i karena nggak mau ada permusuhan, nggak mau sampai putus hubungan sama penjahit ini, akhirnya begitu barangnya diambil, dipakai sama Imam Syafi'i, ternyata ukuran lengan kanan sangat sempit, ukuran lengan kiri sangat lebar, yang lengan kiri. Imam Syafi'i mengatakan, jazakumullah khairal jaza. Terima kasih ya, kamu sudah jahit baju saya. Ini lengan yang kanan yang sangat sempit. Nanti saya kalau wudhu gak perlu saya lepas lagi. Lengan kiri yang sangat lebar, ini bisa saya pakai untuk bawa kita. Kalau kita sudah miso, kita caci maki, kita cacat, kalau perlu kita blacklist, gak mungkin jahit di situ lagi. Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Karena gak mau sampai ada permusuhan di hatinya orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.